Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Husni dengan nomor NIM 1908102003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang metode pengajaran mufradat dengan mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke pembahasannya saja ya. Yang pertama itu ada tujuan pengajaran mufradat yang mufradat merupakan salah satu unsur dalam bahasa Arab. Setiap kalimat dan bahasanya pasti tersusun dari perbedaan mufradat, jadi dapat diketahui secara jelas pengajaran bahwa pengajaran mufradat bertujuan supaya bisa berkomunikasi dengan lancar baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, yang kedua itu ada metode dan teknik pengajaran mufradat. Dalam pembelajaran kosakata mufradat ada baiknya dimulai dengan kosakata dasar yang tidak mudah berubah seperti halnya istilah kekerabatan, nama-nama, bagian tubuh, kata ganti, kata kerja, pokok serta beberapa kosakata lainnya yang mudah dipahami. Yang pertama itu adalah metode pengajaran mufradat. Dalam metode pembelajaran mufradat, guru harus menyiapkan kosakata yang tepat bagi siswa-siswanya sehingga dengan mudah untuk dipahaminya. Oleh karena itu guru harus berpegang teguh prinsip-prinsip dan kriteria yang jelas. Metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran antara lainnya itu metode secara langsung, metode meniru dan menghafal, metode oral approach, metode membaca, metode gramatikal, translation, metode pembelajaran dengan mudah menggunakan media kartu bergambar dan alat peserta pembelajaran dengan lagu atau menyanyi Arab. Dan yang kedua itu contoh-contoh metode pembelajaran mufradat. Yang pertama itu adalah pembelajaran mufradat pada tingkat dasar. Yang kedua itu adalah pembelajaran mufradat pada tingkat menengah. Dan yang ketiga itu ada pembelajaran mufradat pada tingkat lanjut. Yang pertama itu ada mufradat pembelajaran tingkat dasar itu yaitu menggunakan nyanyian lagu dalam pembelajaran bahasa Arab. Dapat dibedakan antara lain itu bernyanyi sambil belajar dan belajar sambil bernyanyi. Dan yang kedua itu dengan menampilkan benda atau sampel yang ditunjukkan untuk makna kata, contoh pensil atau buku. Yang ketiga itu mendengarkan dan menirukan bacaan dan mengulang-ulang bacaan. Yang kedua itu ada mufradat pada tingkat menengah. Yang pertama itu menggunakan peragaan tubuh, menulis kosakata dengan bermain peran, menyebutkan anonim dan sinonimnya, menyebutkan kelompok katanya, menyebutkan kata dasar dan kata bentuknya. Yang ketiga itu adalah pembelajaran mufradat pada tingkat lanjut. Yang pertama itu menjelaskan makna kata dengan menjelaskan maksudnya, mencari makna kata dalam kamus, menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa siswa, mengurutkan kata, meletakkan kata dan dalam kalimat, dan memilih contoh yang baik. Yang ketiga itu ada teknik pengajaran kosakata itu atau mufradat. Tekniknya tidak dapat dilakukan dengan beberapa teknik permainan bahasa, misalnya dengan perbandingan, memperhatikan susunan huruf, penggunaan kamus dan lain-lainnya. Dan di sini ada yang keempat itu adalah hal yang diperhatikan. Yang pertama itu adalah pembatasan makna. Yang suatu kata dapat mempunyai beberapa makna. Hal ini merupakan kesulitan tersendiri bagi para pembelajar bahasa asing. Dalam hubungan ini, untuk para pemula sebaiknya guru hanya mengajarkan makna yang sesuai dengan konteks saja agar tidak memecah perhatian dan ingatan siswa. Yang kedua itu adalah kosakata dalam konteks. Banyak kosakata yang tidak bisa dipahami secara cepat tanpa mengetahui pemakaiannya dalam kalimat. Kosakata semacam ini harus diajarkan dalam konteks agar tidak mengacaukan pemahaman siswa. Terjemahan dalam pengajaran kosakata atau terjemah dalam bahasa ibu. Yang kelima itu adalah teknik-teknik pembelajaran mufradat. Yang pertama itu adalah Ahmad Fuad Effendi menjelaskan lebih rinci tentang tahapan dan teknik-teknik pembelajaran kosakata atau al-mufradat atau pengalaman siswa dalam mengenal dalam mempelajari makna atau mufradat sebagai berikut. Yang pertama itu mendengarkan kata, yang kedua itu mengucapkan kata, dan yang ketiga itu mendapatkan makna kata. Nah, yang keempat itu adalah membaca kata, yang kelima itu menulis kata, dan yang keenam itu membuat kalimat. Yang keenam itu pembelajaran mufradat akan terrealisasikan secara sempurna jika yang pertama itu mengucapkan mufradat dengan baik dan memahami makna mufradat, menggunakan mufradat dalam bentuk bahasa yang benar, menggunakan kata yang sesuai dalam bentuk yang sesuai pula, ejaan dan penulisan benar, pengetahuan mufradat, pengasalan kata mufradat. Yang yang terakhir itu pembahasan yang terakhir itu adalah evaluasi pengajaran mufradat yang pada umumnya evaluasi diartikan sebagai suatu proses pertimbangan suatu hal atau gejala dengan memperlakukan patokan-patokan tertentu yang bersifat kualitatif, misalnya baik tidak baik, kuat lemah, memadai tidak memadai, tinggi rendah dan sebagainya. Dalam membicarakan tentang evaluasi tidak bisa lepas dari pengukuran sebagai bagian integral dan dari evaluasi yang dari tes yang merupakan alat pengukuran sampel pengetahuan yang hasilnya dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pertimbangan.
dan melakukan evaluasi tes dalam pembelajaran kosakata dapat dikelompokkan menjadi tes pemahaman dan tes penggunaan. Tes pemahaman lebih dekatnya pada pengukuran kemampuan siswa dalam memahami arti kosakata, sedangkan tes pengukuran penggunaan lebih beratkan pada kemampuan siswa menggunakan kosakata dengan suatu kalimat. Khusus untuk tes pemahaman kosakata, indikator kompetensi yang diukur dapat berupa arti kosakata, padanan dan antonim kata, sinonim kata, pengertian kata, dan kelompok kata. Nah, segitu penjelasan tentang mufradat, pengajaran mufradat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.